Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Nofriansyah. Kali ini kita akan membahas tentang atom dan struktur elektronik atom. Sebelum kita membahas langsung kepada materi, kita tinjau terlebih dahulu pandangan masa lalu tentang atom, tentang materi. Jadi pada masa lalu, materi yang dikenal itu ada 4, yaitu tanah, air, udara, dan api. Dan sifat yang dikenal pun pada masa lalu hanya ada 4, yaitu apabila tanah bertemu dengan air, maka itu akan sifatnya adalah dingin. Ketika air bertemu dengan udara, sifatnya adalah basah. Dan ketika tanah bertemu dengan api, sifatnya adalah kering. Dan api bertemu dengan udara, sifatnya adalah panas. Kemudian pada masa lalu, Demokritus juga mengatakan bahwa atom adalah indivisible particle atau partikel yang tidak dapat dipisahkan. Namun Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa no indivisible particle atau tidak ada partikel yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian kita langsung kepada materi, yaitu tentang konsep atom dari Dalton. Jadi menurut Dalton, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Atom tidak dapat diciptakan, dimusnahkan, dan diubah menjadi zat lain. Atom-atom suatu unsur adalah sama dalam segala hal, tetapi berbeda dengan atom-atom unsur lain. Di sini maksudnya unsur yang sama, atom dari unsur yang sama, misalkan unsurnya adalah natrium, maka unsur dari atom-atom dari unsur natrium ini akan sama. Untuk pembuktian ini, kita ambil contohnya garam dari beberapa daerah. Contohnya adalah garam dari Indramayu. Ketika kita ambil garam dari Indramayu sebanyak 1,5 gram, kita dapati bahwa massa Na adalah 0,59 gram dan massa Cl adalah 0,91 gram. Ketika kita bandingkan antara massa natrium dengan massa Cl, kita peroleh perbandingan antara keduanya adalah 1:1,54. Ketika kita ambil garam dari Madura, kita peroleh perbandingan yang sama. Begitu juga garam dari Jakarta yang memperoleh perbandingan yang sama. Ini mengatakan bahwa atom-atom satu unsur tersebut adalah sama dalam segala hal, baik massa dan yang lainnya. Kemudian Dalton juga berpendapat bahwa dalam suatu reaksi kimia, massa zat sebelum reaksi akan sama dengan massa zat setelah reaksi. Jadi maksudnya adalah massa dari reaktan akan sama dengan massa produk. Contohnya adalah reaksi penguraian dari HGO dalam ruang tertutup. 2HGO dengan massa 4 gram ketika terurai menjadi 2Hg dan 2O, O2. Dengan massa tetap itu sama-sama 4 gram, yang mana massa 2Hg adalah 3,7045 gram dan massa O2 adalah 0,2955 gram. Kemudian sejarah penemuan struktur atom itu yang pertama sekali dilaksanakan oleh percobaan dari Thomson. Jadi Thomson ini melakukan percobaan dengan menggunakan medan listrik, sehingga Thomson mendapati bahwa ada muatan yang bergerak, yang mana muatan yang bergerak itu bermuatan negatif. Kemudian Thomson juga berhasil menunjukkan adanya elektron bermuatan negatif dengan menggunakan sinar fotokatoda. Jadi sinar yang digunakan oleh Thomson adalah sinar dengan fotokatoda, dengan alat bernama fotokatoda. Kemudian Thomson juga menghitung perbandingan antara muatan elektron dan massa elektron dalam bentuk muatan per massa, yaitu 1,76 kali 10 pangkat 8 coulomb per gram. Dari percobaan yang dilaksanakan oleh Thomson tersebut, maka Thomson dapat menskemakan bahwa atom tersebut berbentuk sebuah bola pejal, seperti yang bisa teman-teman lihat, yang mana bola besar ini berbuatan positif yang merata. Jadi bola ini bermuatan positif, kemudian terdapat elektron-elektron bermuatan negatif pada bola tersebut, di dalam bola tersebut. Jadi seperti itulah atom yang digambarkan oleh Thomson.
Kemudian pada tahun 1909 Robert Millikan juga melakukan percobaan, yang mana percobaan Robert Millikan ini melakukan yaitu tetesan minyak yang disemprotkan di atas lempeng bermuatan positif yang di tengahnya ada lubang kecil. Jadi ada minyak yang disemprotkan ke bermuatan positif dan kepada sebuah lempengan, yang mana di tengah lempengan tersebut ada lubang kecil. Ketika tetesan minyak jatuh melalui lubang, tetesan minyak akan bermuatan negatif. Gravitasi memaksa tetesan minyak jatuh ke bawah, sehingga medan listrik yang diberikan memaksa tetesan minyak bergerak ke atas. Jadi gaya gravitasi mendorong tetesan minyak tersebut untuk ke bawah, namun medan listrik yang diberikan memaksa tetesan minyak tersebut untuk bergerak ke atas. Ketika sebuah tetesan secara sempurna seimbang, berat dari tetesan minyak sama dengan gaya elektrostatik tarik-menarik antara tetesan minyak dengan lempeng bermuatan positif. Begitulah percobaan yang dilakukan oleh Robert Millikan. Sehingga dari percobaan yang dilakukan oleh Robert Millikan ini dihasilkan bahwa muatan minyak berkelipatan 1,6 kali 10 pangkat min 11 coulomb. Diketahui muatan per massa itu bernilai 1,76 dikali 10 pangkat 8 coulomb per gram, sesuai dengan perhitungan yang mana E per M sama dengan muatan per massa 1,76 kali 10 pangkat 8, teman-teman bisa lihat sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 11 coulomb per massa elektron, sehingga kita bisa memperoleh massa elektron yaitu 9,09 kali 10 pangkat min 28 gram, atau sama dengan 9,09 kali 10 pangkat min 31 kg. Namun ketika direvisi hasil masanya menjadi E sama dengan 9,1093897 kali 10 pangkat min 31 kg. Kemudian Rutherford, ini masih tentang penemuan struktur atom. Rutherford juga melakukan sebuah percobaan dengan sinar alfa, dengan partikel sinar alfa yang ditembakkan pada sebuah kepingan emas. Jadi ketika sinar alfa ditembakkan ke kepingan emas, maka ada partikel alfa yang menembus lurus kepingan emas tersebut tanpa ada pembelokan. Namun ada juga beberapa partikel alfa yang dibelokkan dengan sudut yang besar. Jika teori atau percobaan yang dilakukan atau model atom yang dikemukakan oleh Thomson benar, maka percobaan Rutherford ini tidak akan berhasil atau mustahil ini akan terjadi. Jadi sesuai dengan percobaan Rutherford, kita bisa sketsakan seperti gambar yang ada gambar warna merah, bahwa partikel alfa yang tepat mengenai inti atom, maka partikel tersebut akan dibelokkan dengan sudut pembelokan yang besar. Namun ketika partikel alfa hanya mengenai kulit atom atau tidak mengenai inti atom, maka bisa jadi jika masih dekat dengan inti atom maka akan ada pembelokan yang kecil, tetapi jika sudah mempunyai jarak yang lumayan jauh dari inti atom, maka emisi alfa tersebut atau partikel alfa tersebut akan bergerak lurus tanpa adanya pembelokan, atau hanya dalam percobaan ini hanya akan menembus kepingan emas tersebut. Kemudian juga sejarah penemuan struktur atom oleh Niels Bohr. Jadi Niels Bohr mengatakan elektron di dalam atom mengelilingi inti pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut dengan orbital. Jadi Niels Bohr mengemukakan bahwa ada kulit-kulit dalam atom tersebut, yang mana kulit-kulit ini seperti tata surya, orbitnya seperti tata surya. Elektron berada pada orbital atau kulitnya dengan tingkat energi tertentu. Jadi dia itu punya energi masing-masing, tetapi itu konstan. Elektron dapat berpindah dari suatu orbit ke orbit yang lain dengan menyerap atau melepaskan energi. Jadi di sini Niels Bohr mengatakan bahwa elektron yang ada misalkan pada kulit kedua itu bisa pindah ke kulit pertama, tetapi dibutuhkan energi atau dilepaskan energi untuk pindah, untuk elektron tersebut berpindah.
Di sini energi tersebut bisa teman-teman lihat besarnya energi tersebut adalah min 2,18 kali 10 pangkat 18 Joule dikali 1 per N kuadrat. Jadi begitulah struktur atom yang dikemukakan oleh Niels Bohr. Kemudian pandangan modern tentang struktur atom. Jadi proton itu terdapat pada inti atom seperti yang bisa teman-teman lihat pada gambar, yaitu proton terletak pada inti atom, muatannya adalah plus 1 yang masanya adalah 1,0073 SMA. Kemudian neutron itu yang berwarna hijau itu terdapat dalam inti atom, muatannya adalah netral atau 0 dan massa relatifnya adalah 1,0087 SMA. Sedangkan elektron terdapat pada dalam awan elektron. Jadi muatannya min 1, masanya adalah 0,0055 SMA. Jadi yang warna biru itu adalah elektron, merah adalah proton, dan hijau adalah neutron. Kemudian nomor atom dan nomor massa. Jadi setiap atom itu mempunyai suatu lambang yang dikenal dengan lambang unsur dan juga mempunyai massa dan nomor atom. Di sini teman-teman bisa ambil contoh yaitu C126, yang mana C ini adalah lambang dari unsur tersebut. Dan 12 itu adalah nomor massa dan 6 adalah nomor atom. Jadi ketika kita notasikan, maka C itu C, A, Z, dan A adalah nomor massa, Z nomor atom. Kemudian isotop. Isotop merupakan atom yang mempunyai nomor atom sama, unsurnya juga sama, namun nomor massanya berbeda. Jadi yang mempunyai unsurnya sama, nomor atomnya sama, tetapi nomor massanya berbeda. Atau atom yang mempunyai jumlah proton, jumlah elektronnya sama, tetapi jumlah neutronnya berbeda. Contohnya di sini kita ambil adalah O atau oksigen. Oksigen dengan nomor massa 16 dan nomor atom 8 itu mempunyai isotop. Oksigen dengan nomor massa 17 dan nomor atom 8, dan oksigen dengan nomor massa 18 dan nomor atom 8. Maksudnya adalah ketika oksigen dengan 16 itu mempunyai 8 proton, 8 neutron, dan 8 elektron. Sedangkan oksigen dengan nomor massa 17 itu mempunyai 8 proton, 9 neutron, dan 8 elektron. Sedangkan oksigen 18 mempunyai 8 proton, 10 neutron, dan 8 elektron. Jadi perbedaannya adalah pada neutron dari unsur-unsurnya. Kemudian isobar dan isoton. Isobar adalah atom-atom dari unsur berbeda yang mempunyai nomor massa sama. Isoton adalah atom-atom dari unsur yang berbeda yang mempunyai jumlah neutron sama. Jadi isobar tersebut nomor massanya sama, sedangkan isoton adalah jumlah neutronnya sama. Itulah selanjutnya adalah kita akan membahas tentang massa atom dan kelimpahan isotop. Massa relatif atom rata-rata dapat dinotasikan dengan jumlah massa atom isotop dikali dengan persentase kelimpahan isotop. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa perhatikan contoh soal berikut ini. Unsur X di alam memiliki isotop X40 sebanyak 75% dan isotop X42 sebanyak 25%. Hitunglah massa relatif rata-rata dari unsur X. Massa relatif atom X rata-rata sama dengan jumlah dari isotop X40 dikali dengan kelimpahannya plus jumlah dari isotop X42 dikali 25%, sehingga diperoleh 40 kali 75% plus 42 dikali 25% sama dengan 30 plus 10,5 sama dengan 40,5 SMA. Kemudian yang akan kita bahas adalah perkembangan tabel berkala.
Jadi perkembangan tabel berkala ini yang pertama dikemukakan oleh Newlands, yaitu seorang dari Inggris pada tahun 1864 yang menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa relatif. Berdasarkan hukum oktav, setiap unsur ke-8 akan mempunyai sifat yang serupa atau mirip. Unsur pertama memiliki sifat yang mirip dengan unsur ke-9 dan seterusnya. Jadi unsur ke-8 mirip, unsur ke-8 itu mirip, unsur pertama 9, 2, 10 dan seterusnya. Begitulah dari hukum oktav. Kemudian Mendeleev atau Dmitri Mendeleev yang dari Rusia pada tahun 1869 menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif dan persamaan sifat. Sehingga dari perkembangan tersebut dihasilkanlah hukum periode unsur yang membuat Mendeleev dapat memperkirakan unsur-unsur yang belum diketahui dengan mengosongkan beberapa tempat. Jadi kita lihat, jadi Mendeleev ini mengosongkan beberapa tempat karena unsur tersebut belum ditemukan gitu. Jadi itulah tabel yang dibuat perkembangan tabel berkala. Jadi pada tabel berkala ini kita bisa mengetahui yang mana unsur-unsur non-logam pada sisi kanan atas tabel kecuali H. Teman-teman bisa lihat ini unsur non-logam adalah H kecuali H misah dari golongan 1A periode 1, kemudian dari golongan 4A sampai 8A itu logam, kemudian 4A itu hanya periode 1, kemudian untuk 5A 1 dan 2 dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat. Kemudian untuk susunan tabel berkala yang mana sebilogam atau metaloid itu pembatas antara garis tangga. Jadi teman-teman bisa lihat yaitu adalah B, SI, GE, SB dan TE. Jadi itulah yang mana itu adalah unsur semilogam atau metaloid. Dan teman-teman juga bisa lihat bahwa logam pada sisi kiri dari tabel. Jadi unsur-unsur logam itu berada pada sisi kiri dari tabel tersebut selain dari yang telah disebutkan tadi, selain dari semilogam dan non-logam. Jadi pada susunan tabel berkala ini kita juga bisa lihat bahwa golongan 1A itu adalah alkali metal, 2A alkaline earths yang mana itu merupakan golongan utama. Kemudian lanjut ke 3A, 4A sampai 7A itu juga merupakan golongan utama dan 8A itu merupakan gas mulia. Sedangkan unsur dengan nomor atau golongan B itu merupakan logam transisi. Sedangkan golongan 7A itu merupakan halogen. Dan yang ada 2 baris di bawah yang misah dari yang pertama itu merupakan golongan lactanida dan actinida. Dari tabel berkala tersebut, unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat-sifat unsur. Dalam susunan berkala, unsur-unsur terdapat dua lajur atau dua garis yang bernama lajur horizontal atau garis horizontal itu merupakan periode. Jadi baris pertama, periode pertama, baris kedua, periode kedua, baris ketiga itu merupakan periode ketiga dan seterusnya. Yang mana ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Sedangkan lajur vertikal atau lajur yang tegak lurus itu merupakan berdasarkan itu yang dikenal dengan golongan yang mana disusun berdasarkan kemiripan sifat. Kemudian dari sistem periodik unsur ini kita juga bisa menentukan dari jari-jari atom, jari-jari ion, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Jadi contoh yang pertama adalah jari-jari atom. Untuk jari-jari atom, semakin ke bawah itu jari-jarinya semakin besar, dan semakin ke kanan, semakin ke kiri itu jari-jarinya juga semakin besar. Jadi jari-jari atom yang paling besar itu adalah CS. Untuk selanjutnya yaitu jari-jari atom, energi ionisasi atau afinitas elektron akan dibahas pada video selanjutnya. Untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.